Halo guys, balik lagi nih. Seperti biasa, pada video kali ini, saya akan kembali mewakili admin, untuk mendongengkan bocoran alur cerita Donghua Swallowed Star, episode 165. Tapi sebelum masuk ke alur ceritanya, saya akan menyampaikan sedikit informasi pada teman-teman, berhubung kemarin channel ini sudah 2 kali kena pelanggaran dari pihak studio yang tidak usah disebutkan, maka kedepannya, jika 1 kali kena teguran lagi, maka untuk bocoran Donghua Swallowed Star ini, akan diupload di channel kami yang lain, linknya sudah ada di kolom deskripsi, jadi silahkan mampir dan subscribe, biar nggak ketinggalan alur cerita Donghua lainnya. Oke, daripada openingnya sampai subuh, mendingan sekarang pasang handset kalian, simetriskan posisi rebahan, dan yuk, kita masuk ke alur ceritanya. Pada pembahasan sebelumnya sudah diceritakan, Luo Feng dan kelompoknya yang baru saja sampai di lembah angin dan petir, tiba-tiba Babata berkata, "Luo Feng, 20 km dari tempat kita ada 1902 prajurit yang bersembunyi di sekitar lembah angin dan petir, jadi kalian harus berhati-hati, karena dengan terbatasnya jarak pandang kalian, maka akan sulit untuk benar-benar dapat menemukan mereka," ucap Babata. "Apa? Sebanyak itu?" ucap Luo Feng yang terkejut, sambil melihat sekelilingnya. Namun, benar yang dikatakan Babata, karena jarak pandang yang terbatas, dia tidak bisa melihat siapapun. Sesaat setelahnya, Babata pun kembali berkata, "Luo Feng, di lokasi yang telah saya tandai adalah tempat yang sangat bagus untuk bersembunyi, dan sebaiknya kita bersembunyi di sana," ucap Babata, yang berkata di benak Luo Feng, sembari menampilkan sebuah peta di jam komunikatornya. Setelah melihat peta yang berada di layar pergelangan tangannya, Luo Feng pun segera memimpin jalan ke sebuah batu besar, dan dengan ganasnya ia memindahkan batu, yang ternyata menutupi sebuah gua. "Ayo semua masuk, karena gua ini terhubung langsung ke pusat lembah angin dan petir," ucap Luo Feng, lalu kembali memimpin jalan. Di sela itu terdengar, Dewa Petir berkata, "Wah, di dunia petir ini, kamu bahkan bisa menemukan tempat seperti ini," ucap Dewa Petir yang memuji Luo Feng. Karena bagaimanapun, di dalam dunia guntur, area pemindaian seruang pembaca roh sangat terbatas, jadi untuk dapat menemukan tempat semacam ini tentu akan sangatlah sulit, dan untungnya, mereka memiliki Babata, si iblis Luknut penghuni planet Yunmo. Setelah masuk ke dalam gua, Luo Feng kembali menutupnya dengan batu besar, dan mulai melangkah mengikuti jalur gua, yang mengarah langsung ke lembah angin dan petir. Saat sedang menyusuri gua, tiba-tiba mata Dewa Petir teralihkan pada lubang yang berada di langit-langit gua. "Apa ini?" ucap Dewa Petir dengan mata yang menyala. Di saat yang sama, Hong mulai mengambil sebuah batu kecil halus yang dekat dengan pintu masuk lubang, yang sebagian besar berwarna hitam, tetapi membrannya tampak memancarkan warna biru yang aneh. Sementara bebatuan normal yang sebelumnya mereka temukan, semuanya berwarna hitam keperakan, dan hanya batu penjuru anginlah, yang memiliki lapisan sinar berwarna biru. Dan dari apa yang mereka dengar, batu penjuru angin dapat menahan sambaran petir, dan menyerap sebagian dari kekuatan petir dan membentuk bebatuan aneh. "Ini, tidak salah lagi, ini adalah batu penjuru angin," kata Dewa Petir. Di sela itu terdengar, Luo Feng berkata, "Aku tidak akan pernah menyangka, bisa mengambil satu batu penjuru angin dengan semudah ini," ucap Luo Feng. Saat dia berjalan menuju pintu masuk lubang, mulai terdengar suara angin di luar yang menderu-deru dan sangat menakutkan. Dan tentunya, dengan kondisi seperti itu, akan sangat sulit untuk mendapatkan batu penjuru angin. Satu-satunya alasan mengapa ada satu batu di dalam gua, kemungkinan karena secara kebetulan, batu itu diterbangkan angin dan masuk ke dalam gua. Namun tentunya, hal semacam ini murni berdasarkan keberuntungan saja. Di sela itu terdengar, Hong berkata, bahwa menurut buku dari peserta ujian sebelumnya, untuk mendapatkan batu penjuru angin mereka memiliki 3 pilihan. Pilihan pertama, mereka harus pergi ke puncak gunung untuk mengambil batu penjuru angin, karena bagaimanapun, jika mereka semakin memasuki pusat lembah, maka anginnya akan semakin kuat.
Lain halnya dengan di puncak gunung, yang angin jauh lebih sedikit, dan bisa ditahan oleh pejuang tingkat bintang level 7 dan 8. Namun, satu-satunya bahaya berada di ketinggian adalah petir. Karena ini adalah titik tertinggi, resiko tersambar petir juga akan semakin besar. Sedangkan pilihan kedua adalah, mereka harus terus menyusuri gua untuk mendekati lembah dan memantau lewat celah gua. Dengan banyaknya batu yang tertiup angin, maka tidak akan sulit untuk menemukannya, lalu mengambilnya menggunakan kekuatan roh. Walaupun cara ini memiliki tingkat bahaya yang rendah, namun membutuhkan kesabaran yang tinggi. Karena untuk menangkap batu penjuru angin melalui celah gua dibutuhkan kekuatan yang besar. Ditambah lagi dengan angin yang menderu-deru, membuat mereka tidak bisa melihat dengan jelas ke arah luar. Dan bukan itu saja, akibat dari kencangnya angin, membuat sejumlah besar puing-puing yang berterbangan di antara batu penjuru angin yang biasanya berjumlah 1 atau 2 batu saja. Dan jika dalam kesempatan itu kita tidak dapat mengambilnya, maka kita harus menunggu kesempatan lainnya lagi. Dengan demikian, cara ini pun masih bergantung pada faktor keberuntungan kita. Sedangkan cara ketiga, kita harus membunuh dan merebut batu penjuru angin dari tim lain. Setelah berdiskusi untuk menentukan cara apa yang akan mereka gunakan, kelompok Luo Feng pun sepakat untuk menggunakan cara kedua, yaitu menunggu dari celah gua, karena cara inilah yang dirasa paling aman, walaupun harus menunggu dengan sabar. Karena dengan angin yang menggila, serta diresapi dengan energi alam semesta, maka sudah pasti, kekuatan spiritual seseorang akan segera dihancurkan. Dalam novel dijelaskan, kekuatan tangan spiritual yang digunakan Luo Feng hanya bisa bertahan pada jarak sekitar 20 cm di luar gua. Sedangkan tangan roh Ao Gu yang merupakan pembaca roh tingkat bintang level 9, hanya bisa diperpanjang sekitar 1 meter tanpa hancur sedikit pun. Namun, setelah lebih dari 1 meter, Ao Gu tidak bisa menjaga stabilitasnya lagi. Namun satu hal yang membuat Luo Feng terkejut, yaitu armor anggur kontak awan miliknya, yang telah berada di tingkat bintang level 4. Yang setelah menyusut, armor itu dapat membentuk tanaman merambat yang sangat kokoh, dan dapat menerobos angin dengan jarak 2 meter dari celah gua. Ya tentunya pasti akan ada sedikit kerusakan pada tanaman itu, namun semua itu dapat diatasi, dengan kecepatan regenerasinya. Menyadari akan hal itu, Luo Feng kaget bercampur gembira, karena bagaimanapun, energi alam semesta yang ditiup angin menderu ini mungkin memiliki efek merusak pada pembacaan roh dan bentuk-bentuk keberadaan energi lain. Namun, untuk tumbuhan seperti anggur kontak awan, efek itu tidak akan terlalu berarti. Di lembah angin dan guntur, sebagian besar tim menggunakan metode menunggu, untuk mencoba dan menangkap batu penjuru angin. Sementara beberapa yang lain, memaksa pengawal budak mereka naik ke puncak dengan mempertaruhkan nyawa mereka, untuk mendapatkan batu penjuru angin. Namun, hal seperti ini jarang terjadi, karena para pengawal yang rata-rata memiliki kekuatan pertempuran, yang otomatis, kehilangan 1 atau 2 dari mereka saja, akan berdampak besar pada kelompok. Pada hari ketiga berada di gua di lembah angin dan petir, kelompok Luo Feng memperoleh batu sudut angin yang kedua. Dan pada hari kelima, mereka mendapatkan batu penjuru angin yang ketiga. Dan pada hari ke-9, mereka mendapatkan batu keempat, tanpa ada yang menjadi korban. Hal ini disebabkan karena posisi mereka yang bagus. Karena pada kondisi normal, biasanya membutuhkan waktu sekitar 1,5 tahun untuk melakukan perjalanan melintasi setengah dunia guntur, dan 1,5 tahun lagi untuk mendapatkan batu penjuru angin. Oleh karena itu, para peserta terdahulu membutuhkan waktu beberapa tahun untuk menyelesaikan tes percobaan tentara bayaran, dan itu sangatlah normal. Pada hari ke-32 berada di lembah angin dan guntur, tampak Luo Feng dan kelompoknya yang sedang duduk bersila, sambil melihat ke arah layar, yang menampilkan 4 adegan berbeda pada radius 20 km, layaknya orang yang sedang nobar final Piala Dunia. Dan ini adalah sesuatu yang dibuat oleh Babata. Di saat yang sama, terlihat pula anggur kontak awan milik Luo Feng, yang selalu bersiap di celah gua, bersiap untuk mengambil setiap batu penjuru angin yang melintas di luar gua. Hahaha, meskipun kita berada di dalam gua, kita masih dapat melihat setiap tim yang berjarak 20 km, ucap Luo Feng sambil tertawa. Ya, ini benar-benar sangat nyaman, apalagi dengan posisi gua benar-benar sangat bagus. Kalau terus begini, sebulan lagi kita pasti sudah mengumpulkan cukup banyak batu penjuru angin, ucap Dewa Petir.
Sesaat kemudian terdengar lagi, Dewa Petir berkata, "Lihat, ada dua tim lain yang bertarung di sana, keterampilan mengelak mereka sangat cepat, pembaca roh ini juga tidak buruk," ucap Dewa Petir, dengan mata yang mulai mengevaluasi dua tim yang tiba-tiba muncul di layar. Namun, tiba-tiba ekspresi Dewa Petir berubah menjadi pucat, saat mengetahui, salah satu anggota dari tim yang bertarung itu adalah Heruo. "Luo Feng? Bukankah itu adalah Heruo?" ucap Dewa Petir, membuat ekspresi Luo Feng dan Hong seketika ikut berubah, lalu mengingat saat-saat pertama kali bertemu dengan beberapa teman baik, di ruang virtual ladang pembantaian, dan salah satunya adalah Heruo dan Buleimu. Saat itu, keduanya mengatakan akan mengikuti ujian percobaan tentara bayaran, yang keseluruhan peserta bidang bintang Gunung Naga Hitam pasti akan berkumpul di sini. Oleh karena itu, fakta bahwa Heruo ada di sini juga sangatlah normal. Melihat Heruo yang ditekan oleh musuh, Hong pun berdiri dan berkata, "Ayo pergi, dia adalah teman kita," ucap Hong, lalu melangkah ke pintu keluar gua. "Aogu, Tai Nan He, cepat ikuti aku," ucap Luo Feng. Sesaat setelahnya, mereka berlima dengan cepat mengikuti rute lain gua dan bergegas keluar. Di kejauhan, tampak tim Heruo yang hanya memiliki dua pengawal tingkat bintang tahap 9, sedang ditekan habis-habisan oleh tim musuh, yang memiliki 5 pejuang tingkat bintang level 9. Namun jika dilihat dari cedera yang dialami kedua pihak, sepertinya beberapa saat lalu kedua tim ini bertarung dengan sengit. Di sela pertarungan itu, tiba-tiba kedua tim dengan cepat melihat ke arah tim lain yang sedang mendekat. "Heruo, ini aku Luo Feng," ucap Luo Feng yang menggunakan kekuatan rohnya untuk berkumpul dengan Heruo. Sementara Heruo, ia pun menoleh dan melihat 5 siluet secepat kilat bergegas ke arah mereka. "Luo Feng, Hong, Dewa Petir," ucap Heruo dengan ekspresi gembira. Di saat yang sama Tai Nan He dan Aogu segera melesat ke bagian depan. "Bahaya, mereka memiliki dua prajurit tingkat bintang level 9, ucap ketua tim musuh, sambil melihat komputer kuantum, yang sudah lama mendeteksi kekuatan lawan mereka. "Mundur cepat mundur," ucap pemimpin tim yang berkata dengan panik, yang dalam sekejap telah meninggalkan lokasi pertarungan. Meskipun dalam tim musuh terdapat 5 prajurit tingkat bintang level 9, namun 3 antaranya telah mengalami cedera yang serius, jadi akan sangat merugikan jika mereka tetap bersikukuh untuk melanjutkan pertarungan. Di dalam pembahasan novel dijelaskan, bahwa prajurit tingkat bintang level 9 pun, ada yang kuat dan yang lemah. Yang kuat mampu bertarung dengan beberapa pejuang lain di level yang sama. Dan hal ini sudah terbukti pada tim Heruo, yang hanya memiliki satu prajurit tingkat bintang level 9 yang cukup kuat dalam timnya. Ini juga satu-satunya alasan mengapa meskipun mereka dirugikan, mereka bisa bertahan begitu lama. Dengan kedua tim yang bergabung, tim musuh menyimpulkan, bahwa mereka tidak akan bisa melawan, bahkan jika mereka bisa melawan, sudah pasti mereka akan mengalami kerugian besar, dan itu adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh tiap para peserta tes percobaan tentara bayaran. Oleh karena itu mereka memilih untuk mundur. Saat tim Luo Feng dan tim Heruo telah bergabung, segera seorang pemuda botak dengan tanda hijau di kedua sisi wajahnya berjalan sembari berkata, "Terima kasih atas bantuannya, tapi, sebenarnya kalian siapa?" "Mereka adalah temanku," kata Heruo sambil berjalan ke depan. Melihat kondisi Heruo yang babak belur, Luo Feng pun berkata, "Heruo, apa yang terjadi? Bagaimana kamu bisa seperti itu?" tanya Luo Feng, diikuti Dewa Petir yang berkata, "Heruo, bukankah kamu dari organisasi Naga Utara? Bagaimana kamu bisa berakhir seperti ini?" ucap Dewa Petir dan Hong. "Ceritanya sungguh tragis," ucap Heruo menggelengkan kepalanya, lalu mulai kembali berkata, "Awalnya tim kami memiliki 5 elit dan 5 pengawal. Saat pergi untuk mendapatkan cula dari badak besi bertanduk, kami diserang oleh binatang buas dan kehilangan 1 pengawal. Lalu setelah itu, di sepanjang jalan menuju lembah angin dan petir, kami diserang 6 kali berturut-turut oleh tim lain, dan dalam insiden itu, kami kehilangan 2 pengawal dan 3 rekan elit. Dan sekarang, seperti yang kalian lihat, tim kami hanya tersisa 2 elit dan 2 pengawal, ucap Heruo. Mendengar cerita itu, Luo Feng merasa kedinginan di sekujur tubuhnya. Meskipun timnya sendiri telah mengalami sekitar 10 situasi yang mengancam nyawa, namun sebagian besar merupakan bahaya dari binatang buas, sedangkan untuk perampokan, mereka selalu menggunakan kekuatan Aogu yang dikombinasikan dengan serpihan esensi tembaga hybrida.
Ditambah lagi dengan sistem pengawasan Babata, yang walaupun Luo Feng dan kelompoknya mengalami perjalanan yang sulit serta luka-luka, tetapi mereka tidak kehilangan siapapun dalam kelompok. Berbeda dengan tim Heruo, yang telah kehilangan lebih dari setengah anggotanya. Bagaimana dengan Buleimu? Apakah dia berada di tim yang berbeda? Tanya Dewa Petir. Buleimu? Dia sudah mati, sahut Heruo menggelengkan kepalanya. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun terkejut, mengingat pemuda tegap yang tampak seperti beruang hitam itu. Luo Feng masih ingat dengan jelas, ketika dia berpamitan untuk mengikuti tes percobaan tentara bayaran alam semesta. Saat itu Luo Feng, Hong dan Dewa Petir berharap mereka berdua kembali dengan selamat. Namun dia tidak pernah mengira, hanya dalam sekejap mata Buleimu telah pergi. Bagaimana bisa berakhir seperti ini? Ucap Luo Feng dengan ekspresi dingin. Luo Feng, tidak ada gunanya menjadi tertekan karena hal ini, ucap Heruo menggelengkan kepala sembari mengungkap senyum pahit. Ini adalah ujian pertama yang kami sebut sebagai ujian elit, hanya dengan mengalami perjuangan hidup dan mati barulah kami bisa menerobos dan menjadi tingkatan semesta, dan hanya mereka yang kuatlah, yang bisa menjadi anggota penting dalam organisasi, ucap Heruo, lalu dilanjutkan oleh si pria botak dengan dua tanda hijau di kedua sisi wajahnya yang berkata, bahwa ini adalah sistem penyaringan, yang bertujuan untuk memilih sejumlah besar para pejuang jenius. Saat ini kamp pelatihan kami memiliki lebih dari puluhan ribu elit, dan hanya melalui cobaan inilah beberapa tingkat alam semesta diproduksi. Dari puluhan ribu itu, jika ada 10 saja yang lolos ujian dan menerobos tingkat semesta, itu sudah sangatlah bagus, ucap si pria botak sembari menggelengkan kepalanya. Mendengar penjelasan dari sistem eliminasi yang begitu kejam, Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir saling bertukar pandang. Sungguh sangat kejam, ucap Hong. Ini adalah aturan organisasi alam semesta, dengan mengumpulkan sejumlah besar jenius dan elit, serta memberikan pendidikan terbaik, lalu diikut-sertakan dalam tes percobaan tentara bayaran, dengan sistem eliminasi paling kejam, barulah bisa menghasilkan beberapa pejuang yang kuat. Dengan kata lain, seseorang yang mengikuti ujian percobaan tentara bayaran alam semesta, belum bisa dianggap sebagai pejuang yang kuat. Karena proses ini sendiri, untuk mempersiapkan para prajurit kuat dengan rasio 1.000.000/1, ucap si pria botak, yang belum diketahui namanya. Di sela pembicaraan itu, tiba-tiba terdengar suara gemuruh, diikuti seluruh dunia petir yang tiba-tiba bergetar hebat, membuat semua tim terkejut, sembari melihat ke atas dan sekeliling dengan ketakutan. Dan hal yang sama pun dialami oleh tim Luo Feng dan Heruo, yang saat itu ikut melihat ke atas dan sekeliling, mengamati seluruh dunia yang gemetar. Apa yang sedang terjadi? Tanya Luo Feng, yang masih melihat ke sekeliling. Di sana, lihatlah, ucap seseorang berteriak. Tampak saat itu, sekitar 10.000 prajurit tingkat bintang, yang sebelumnya berada di sekitar lembah, mereka semua melihat secara bersamaan ke arah gunung, yang perlahan mulai robek dan terbuka, lalu memunculkan lubang hitam yang sangat aneh dan menakutkan. Melihat hal itu, Heruo pun berkata, keanehan macam apa ini? Mengapa bisa muncul lubang hitam yang bisa merobek dunia petir? Ucap Heruo. Di saat yang sama, Luo Feng yang melihat kejadian aneh itu, ia pun segera berkata pada Babata. Babata, fenomena aneh apa lagi ini? Apakah kamu mengetahuinya? Tanya Luo Feng. Sementara si Babata, saat melihat lubang aneh itu, ekspresi wajahnya seketika berubah menjadi senang dan penuh semangat, dan itulah guys, ending dari bocoran Donghua Swallowed Star, episode 165.